Assalamualaikum Ibu, Ade. Kenalin kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi PGSD. Kami di sini izin mewawancara Ibu untuk tugas keperluan, memenuhi tugas keperluan ini, mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Diah Anjani Putri, dan 3 teman saya, ada Rafa, Hafni, dan Andin. Selanjutnya itu saya mohon izin bertanya kepada Ibu apakah bersedia untuk diwawancara ini. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan untuk kebersediaannya untuk diwawancara. Untuk pertama mungkin saya akan menanyakan dengan siapa saya berbicara? Ibunya, Ibu Suarsi dan anaknya? Amel. Amel, Ibu Suarsi dan Amel. Kalau boleh tahu Amel umur berapa Ibu sekarang? Sekarang udah umur Agustus besok 22. Oh, 22 tahun. Oke, mungkin selanjutnya akan ditanyakan langsung oleh Hafni. Ya, Amel kan sekarang 22 tahun ya Bu. Kita mau tahu sejak kapan sih awalnya Ibu tahu kalau Amel ini anak yang spesial? Umur dia kejang itu umur 3 bulan. Kejangnya Dari pertama 3 bulan kejang. berarti? Kejang sampai sekarang lah, istilahnya belum ada belum ada jalan, belum ada ngomongnya, belum bisa gitu, maksudnya belum ada, nggak bisa ngomong. Dari umur 3 bulan itu kejang. Itu dari sampai sekarang dah sampai umur 22 tahun. Berarti awal penyebabnya itu dari kejangnya itu ya? Baru habis itu diagnosis kalau dia umur 6 bulan tuh saya di rumah sakit kalau dia ada penyumbatan di saraf. Jadi awalnya itu penyumbatan di saraf itu. Katanya ada penyumbatan saraf, harus dioperasi. Cuman saya nggak jalan operasi. Karena takut kan masih umur 6 bulan kan harus dioperasi kan. Jadi nggak diiniin gitu, nggak dioperasi sampai sekarang. Terus kalau selama ini kegiatan Amel sehari-hari di rumah gimana Bu? Ngapain aja? Mainannya sini di depan, di rumah. Nggak kemana-mana, paling jalan-jalan ke depan pakai roda. Nggak kemana-mana. Kita ke Kalau pertanyaan. dulu sih 5 tahun 10 tahun saya suka ajak pergi ke mall mana gitu, cuman sekarang udah berat kan. Dulu saya gendong, umur 10 tahun aja masih saya gendong, saya ajak pergi main ke itu Matahari gitu, jalan. Kalau ke PGC belum pernah nih. Matahari dulu udah pernah, Ramayana, Matahari. Kalau PGC belum pernah. Terus bagaimana hubungan Amel dengan anggota keluarga lain di rumah ini selain ibu, kayak ayahnya dan saudara-saudara kandung yang lain? Maksudnya Kedekatan ada ya? Ya begitu. Sayang sih, nggak begitu galak gitu, nggak ini. Kadang dia kalau mau minta makan aja, minta makan atau aus lapar gitu ya, suka ya ini gitu, kayaknya deketin gitu, marah gitu, kayak karena nggak bisa ngomong kan. Kalau dia pengen makan, pengen apa gitu, suka galak juga, maksudnya nggak galak banget, maksudnya inilah gitu, ngasih mau makan gitu. Interaksinya gitu ya. Oh, bapaknya juga suka nyakarin gitu kalau ini megang-megang. Mungkin bercandanya mungkin. Kalau galak sih nggak galak, sama anak-anak lain di sini juga nggak nyengkeremin atau jenggutin, enggak. Kalau dia mah biasa aja, paling nyosor-nyosor mau nyium gitu. nggak ini, nggak nyengkeremin, biasanya kayak si Gilang gitu kan. Iya. Yang Gilang tuh Itu galak deh. galak. Kalau dia enggak. Ada ponakan saya main mau nyium gitu, kayak mau nyayangin. Sayang berarti. Enggak ini gitu. Kadang dia kalau kita ada yang diomongin suka dicium. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan Rafa. Ya Bu, selanjutnya saya mau nanya bagaimana perasaan Ibu sebagai orang tua dari Amel saat pertama kali mengetahui Amel anak yang spesial gitu. rasanya. Sambraduh sedih ya. Iya. Jadi ya gimana ya, nggak kayak anak
Iya. Bagaimana ibu memperlakukan Amel setiap harinya gitu saat mengasuh Amel? Harus sabar ya, apa berdoa ya. Semoga dikasih sehat gitu. Amin. Selain yang nggak dikasih jalan kan, Iya. tadi jadi orang tuanya sehat. Terus Terus kendala apa aja yang ibu alami saat mengurus Amel saat ini? nggak ada sih. Nggak ada. Semua berjalan Semua lancar. berjalan lancar. Alhamdulillah, biarpun kita istilahnya Iya. untuk beli pampers harian alhamdulillah ada ya rezeki kan. Kalau kita bilang nggak ada rezeki, bohong itu kan. Allah udah ngatur semua kan. Iya. Alhamdulillah dikasih intinya penting sehat. Iya, ibu yang penting sehat, ibunya, bapaknya. Kalau ibunya nggak ada yang ngurus kan. Iya. Bagaimana kehidupan sosial dari Amel? Apakah termasuk ada orang yang suka menyendiri atau dengan keramaian yang di lingkungan sekitar, Bu? Iya ada sih. Apa? Iya ada suka didadekin lah sama anak-anak kalau lewat kan. Tapi Amel termasuk yang menyendiri gitu apa Enggak. dia Suka suka kalau keramaian. ada temennya dia seneng. Kalau banyak yang lewat, cuman kadang suka ada yang ngatain gitu kan ya. Dia sini anak-anak bolak-balik lewat dia diri sini. Ngeliatin. Riang berarti ya. Kadang banyak sih ponakan saya pada main. Seneng dia. Seneng rame. Selanjutnya, bagaimana lingkungan sekitar memperlakukan Amel selama ini? Gitu, Bu. Baik sih. Baik. Lalu ayah negor gitu. Iya. Oke Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika anak Ibu diterima oleh orang lain? Diajak bermain misalnya Bu, contohnya. Ya senang lah. Iya, senang pasti ya Bu ya. Betul kan? Iya. Itu kadang ada suka duganya orang tua kan ngeliat anak. Ini kan adalah sebagian. Iya, upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi keadaan Amel yang saat ini, Bu? Suka dukanya. Iya. Upayanya Bu lebih Upaya- ke- Upayanya kayak iya. ibu caranya gitu Cara merawat dia Amel. Ibu, Pengennya dia bisa jalan sih ya sebenarnya ya. Cuman ya belum dikasih waktu. Belum ini. Tapi dianya sih pengen sehat sih, nggak kayak dulu ya. Dulu mah hampir setiap minggu itu ke rumah sakit kan. Kalau sekarang alhamdulillah nggak. terapi ya, Bu? Tapi terus istilahnya berobat, obatnya juga kan. Iya. Ya, sebulan kita nebus tuh seminggu, 2 minggu sekali, sebulan 2 kali saya nebus. Kalau untuk 1 bulan kan kita harus ngatur duitnya ya. Iya. Buat dia terapi, biarpun istilahnya terapi kampung kan harus bayar ya. Kalau sekarang alhamdulillah semenjak ada 10 tahun, 8 tahunan udah nggak berobat saya. Faktor dianya udah berat kan yang gendong kan. iya. Itu kita keuangannya kan harus dibagi 2 sama adiknya sekarang. Dulu kan dia umur 10 tahun belum punya adik. Jadi khusus untuk dia doang berobat mana-mana kita jalanin ya. Sekarang udah yang terbagi ya Bu. Ya, bagaimana perkembangan Amel setelah melakukan serangkaian terapi tersebut, Bu? Setelah Ibu diterapi. alhamdulillah udah, maksudnya bisa berdiri ya. Iya. Dulu mah mungkin umur 1,5 tahun itu kalau itu kejang itu kaku, Oh, jadi nggak bisa lempeng. Jadi kayak ayam gimana sih, begitu kan? Ini nggak bisa diginiin. Biasanya kalau orang kejang kan lemes, dia kaku sampai sejam, paling lama sejam lah. Ini juga masih sih, cuman nggak terlalu kayak dulu gitu. Dulu kan Itu setelah pengobatan itu, setelah terapi. tapi mungkin dia nggak bisa duduk begini gitu, karena saya juga kan minum obat itu saya misalnya sehari 2 kali, saya sehari sekali, kadang-kadang 2 hari sekali saya baru minum. Kalau minum obat itu malah parah, jadi lemes badannya.
lemas nggak bisa duduk begini. Mungkin efek Rentang samping obatnya gitu. kali ya, efek Iya, sampingnya. karena sebelumnya kan kaku mungkin ya. Jadi obatnya Jadi bikin untuk lemas saya kali ya. minumin obat, alhamdulillah bisa duduk, bisa berdiri gitu, diri pegangan bisa gitu, cuman jalan doang nggak mau. Kalau saya terusin tiap bulan, tiap hari saya minumin obat, ini nggak bisa bangun. Kayaknya kalau kata saya ya, cuman kan dokter kita nggak tahu ya. Dok, ini saya kok anak saya rutinnya seminggu ini kok minum obat, jadi dia lemes ya, duduk aja nggak mau. Itu umur 2 tahun 3 tahun ya, nggak mau duduk gitu. Itu yang fotonya ada nih yang di sini, itu umur 2 tahun masih saya minumin obat, cuman jarang-jarang. Itu kan udah bisa duduk, tapi kalau lagi ini goyang gitu, jatuh Lemas. Mungkin karena terlalu masih muda kali ya, Bu, Iya, ya, faktornya masih juga. kecil. Iya. Jadi belum terlalu kuat gitu kali ya. jadi saya minumnya jarang-jarang tuh obatnya gitu. Pernah saya sebulan full saya minum obat, anak kok jadi lemas gitu, tiduran aja nggak mau duduk. Itu umur 3 tahun kan sedang perangsang ya kan. Biasanya kalau anak segini ini enggak. Jadi saya stopin dulu obatnya. Jadi minumnya obat sirup yang untuk di pala aja. Terus sekali nebus dulu ya 65.000 untuk 1 bulan. Dulu untuk sarafnya doang. Sekarang udah nggak saya tebus. Saya udah nggak sih minum apa-apa. Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Ibu. Selain terapi yang tadi Ibu sebutkan, apakah ada terapi lain yang dilakukan? Dan bagaimana perkembangannya Ibu? Oke, lain. Iya, ada terapi yang lain gitu Bu? Nggak ada? Enggak ada. Jadi hanya yang tadi aja ya Bu, yang dari dokter yang misalkan dari dokter. Itu umur 5 tahun, 6 tahun masih saya ikutin terapi. Umur 7 tahun masih ikutin terapi. Kesininya saya udah enggak. Kalau udah ada adiknya kan repot. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu dari saya, apa sih Ibu kan sebagai orang tua ini bagaimana harapan Ibu nanti buat Amel ke depannya atau buat Amel nanti? Belum ada sih, mudah-mudahan sih ada yang istilahnya kalau nggak ada orang tuanya ya. Iya. Bingung juga, saudara sih banyak ya, tapi kan ada sih yayasan yang udah masuk di yayasan kan. Kalau misalnya ibu bapaknya nggak ada, mungkin di yayasan yang ngurus kan. Itu katanya sih, saya juga ini juga ada yayasan di Kampung Makassar situ, ibu yayasan ngomong gitu dulu. Berarti bisa dititipin gitu ya. Katanya sih kalau ini katanya, saya juga ikut doang sih dari ibu yayasan yang ada ibu yayasan. Iya. Tapi harapan pribadi Ibu buat Amel, apakah Amel pokoknya harus buat kehidupan ya, Amel lebih nanti bahagia atau harapannya ya, Bu. gimana? Pengennya sih begitu. Tapi susah punya orang tua deh. Iya Saya ya. punya orang tua. Sehat ya Bu ya. Sehat. Ibunya juga dia panjang umur gitu ya. Iya. Ya, kalau ya kan main itu kan nggak mungkin mau bapaknya kan, kalau lagi main. Oh, lebih dekat ke gitu. ibu. Saya semua bersihin. Kalau mamanya sakit makanya bingung. Saya sakit anaknya nggak ada yang ngurusin. Iya, semoga aja ibunya juga Iya, sehat selalu. Mungkin cukup kali ya pertanyaannya, wawancara yang kami lakukan. Mohon maaf Ibu bila ada pertanyaan yang menyinggung perasaan. Terus juga sekali lagi terima kasih atas waktu yang Ibu sempatkan, ketersediaan waktunya. Ya itu, terima kasih. Terima kasih banyak udah ngebantu. Mohon maaf Ibu sekali lagi ya.